Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kami keluarga besar Pok Jaluh Kabupaten Agam melaksanakan namanya kegiatan pertemuan Pok Jaluh bulanan. Tentunya yang kami bahas, yang kami lakukan di dalam acara ini yaitu membahas tentang bagaimana keberadaan penyuluh itu bagian terdepan, tetapi tetap mempertimbangkan profesionalisme dan lain sebagainya. Nah, hari ini bersama kami ada Bapak Zul Abrah SAG. Beliau kalau di keluarga besar kami merupakan penyuluh senior. Sudah 4A ya Pak Zul ya? Ya, alhamdulillah sudah 4A. Nah, jadi ini kami adakan tentu ada hal-hal khusus dari kami penyuluh itu yang mungkin Bapak Zul ini Pak Malin ya, Pak Malin punya trik-trik tersendiri di dalam menjalani penyuluh sehingga beliau ini bisa menduduki pangkat 4A gitu. Nah, mungkin ada sisi-sisi yang ingin kami korek-korek dari Pak Zul selama sekian tahun Pak Zul sebagai penyuluh gitu kan. Mungkin bisa berbagi gitu Pak Zul tentang penyuluh. Siapa penyuluh, terus langkah-langkah penyuluh bisa jadi profesional itu sekian tahun Pak Zul menjalani. Oke, silakan kepada Pak Zul. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi, kami melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan diangkat menjadi penyuluh sampai hari ini sudah 21 tahun 6 bulan. Jadi angkatan kami penyuluh tinggal kami satu-satunya lagi untuk Kabupaten Agam. Angkatan pertama kami dulu 4 orang, tinggal satu-satunya yang masih bertahan di dunia kepenyuluhan, yang angkatan pertama tahun 2000. Sesungguhnya lika-liku menjadi seorang penyuluh sungguh luar biasa. Suka dukanya sungguh luar biasa, tapi itu kita jadikan sebagai romantika dalam melaksanakan tugas Pak Ketua. Suka dukanya kita jadi penyuluh, yang pertama dari segi administrasi mungkin, kemudian kondisi alam Pak Ketua, kondisi alam. Tapi lebih banyak ke faktor alam kita yang mengalami kendala dalam pelaksanaan tugas. Faktor alam dan kondisi fisik. Faktor alam dan kondisi fisik. Tapi alhamdulillah semua kita lalui, kita jalani dengan ikhlas. Dan kita patut bersyukur apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Sebab selama melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat dengan bahasa agama. Alhamdulillah. Bukan hanya saya pribadi, tapi kawan-kawan dari penyuluh sudah banyak berbuat dan sudah banyak masyarakat yang kita bantu menyelesaikan kasus yang mereka hadapi, baik secara bimbingan kelompok atau dengan konsultasi perorangan. Sebab kenapa? Kita selaku penyuluh itu langsung actionnya ke akar rumput, langsung actionnya ke akar rumput. Kita yang jemput bola gitu. So kita yang langsung actionnya ke menjelajah ke akar rumput yang ada di tengah masyarakat. Ibarat kalau tentara ini kita infanterinya gitu. Ya, kalau tentara kita infanteri, kita merayap ke tengah-tengah, merayap ada lumpur, ada duri, ya, kita merayap sampai kita kepada akar rumput. Nah, ketika kita sampai ke akar rumput, baru kita tahu sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka tahu problem mereka apa yang mereka butuhkan, baru kita tahu. Tapi kalau kita duduk menunggu, tak akan sampai ke sana. Maka kita merayap, infanteri, merayap dengan segala suka duka, baru kita tahu, oh ini masalah yang ada di masyarakat. Berarti Pak Zul langsung turun ke masyarakat, langsung turun ke masyarakat. Tapi tidak langsung turun ke bawah. Kita selaku penyuluh kan punya regulasi, gitu. Dan ada istilahnya itu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di kecamatan.
kita lapor dulu. Kalau di kecamatan kita lapor Pak Camat. Iya, Kita ada sekjam. Kalau kita masuk kepada kelompok-kelompok yang rasanya di bawah jalur bukan di KUA. Contoh di kecamatan, di kesehatan, di dinas sosial kita masuk ke situ. Masuk ke situ. Tapi alhamdulillah ketua, selama kita jalani kegiatan kepenyuluhan, insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kebanyakan masalah-masalah yang ada di masyarakat, insya Allah dapat kita selesaikan. Maaf sekali apa yang telah kita laksanakan. Kita pernah memisahkan orang yang katanya suami istri gitu. Oh iya. Contohnya kayak gini, setelah kita masuk ke akar rumput, kita tahu problem mereka, kita curhat konsultasi, kita korek, kita gali, tahu kita permasalahannya. Yang dia klien itu tidak datang ke kantor, tidak datang ke kita, tapi kita yang hadapi. Kita tahu, oh ini masalahnya. Pernah satu kasus atau dua kasus, kita memisahkan orang yang di tempat tidur. Kenapa? Rupanya mereka ini awal pendidikannya tidak sah. Iya. Itu salah satunya. Dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Yang pada umumnya permasalahan masyarakat ini ketua masalah psikologi. Masalah psikologi, masalah rumah tangga, kalau ekonomi kita tidak ikut. Cuman ngasih ilmu sedikit tentang ekonomi ada. Ekonomi kreatif atau ekonomi yang secara Islam gitu. Meningkatkan ekonomi, contoh ketika mereka bertani dan bercocok tanam. Kan dalam ajaran Islam ketika kita melaksanakan sesuatu kegiatan kan ada kita menyebut nama Allah. Contoh ketika kita datang ke satu tempat mereka sedang melaksanakan bertanam cabai ketua. Bertanam cabai, maka ketika kita memberikan bimbingan, ibu, bapak, ketika menanam cabai supaya cabainya berkah, bagus, ketika mau menanam, bacalah bismillah. Bacalah sholawat Nabi, itu salah satu bentuk bimbingan kepada masyarakat. Tapi lebih banyak ketua kita melaksanakan lebih ke psikologi. Kita menginginkan seluruh permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, mereka bisa menyelesaikan sendiri. Mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ya, ini termasuk program nasional ini Pak Zul. Ya. Bahwasanya penyuluh itu sebagai pusat layanan konsultasi dan pendampingan keluarga gitu ya. Nah, peran penyuluh sangat penting. Pak Zul, mungkin mengingat waktu ini Pak Zul ya. Kalau boleh tahu kelompok binaan Pak Zul selama Pak Zul di tempat tugas itu berapa buah Pak Zul? Apa-apa saja kelompok binaan Pak Zul? Terima kasih ketua. Yang sudah dijalani lebih kurang 15 kelompok. Masya Allah. 15 kelompok. 15 kelompok itu yang satu diantaranya ada kelompok Cendikia itu ASN yang ada di kantor camat. Camat kita melaksanakan paginya sholat duha, kemudian kita memberikan tausiah, ceramah, bimbingan. Setelah itu kita konsultasi, itu luar biasa meriahnya ketua. Itu salah satu. Kemudian kita berkoordinasi dengan dinas sosial. Dinas sosial kita masuk ke kelompok-kelompok PKH. Kemudian kita berkoordinasi dengan puskesmas. Kita masuk kepada kelompok posyandu, baik balita atau lansia. Dan lebih utama itu penyuluh langsung. Pak Zul yang langsung ke instansi itu. Atau melalui Pak Kua atau gimana? Ya, kita inovasi. Oh, inovasi. Tapi kalau untuk posyandu antara KUA dan puskesmas kan udah ada MOU. Ada MOU ketika tim dari puskesmas datang ke KUA melaksanakan bimbingan kesehatan di kelompok Catin, kita ikut ambil bagian kita yang ke posyandu. Lebih sekarang ketua untuk posyandu ini tenaga kita selaku penyuluh sangat dibutuhkan. Program pemerintah masalah stunting. Stunting. Masalah stunting. Bagian ya penyuluh Stunting kalau mereka stuntingnya secara kesehatan, tapi kalau kita penanggulangan stunting dalam pandangan agama. Contohnya dalam makanan gitu. Mereka kan nggak tahu makanan ini halal apa haram, nggak tahu. Yang halal atau ibadah yang tahu mereka ini higienis gitu. Tapi secara agama, salah satunya cara mendapatkan makanan untuk si bayi. Olahan itu salah satu kita masuk ke kelompok-kelompok posyandu, masalah stunting yang kita utamakan. Kalau di kelompok PKH ini itu kelompok PKH, masalah keluarga sakinah. Problem rumah tangga yang banyak kita temui di kelompok PKH.
Karena memang itu mereka, khusus ya, binaan khusus ini bisa lihat. so, mereka ini kan latar belakang ekonomi mereka ekonomi lemah. Iya. Itu mereka mendapatkan bantuan dari PKH. Oke. Itu salah satu. Pak Zul, Ya, ini terakhir ini Pak Zul. Bisa gitu. 21 tahun Pak Zul diamanahkan sebagai penyuluh. Nah, kira-kira Pak Zul ada niat tak untuk pindah dari penyuluh Pak Zul? So kan banyak kawan-kawan kan baru setahun jadi penyuluh, baru 5 tahun jadi penyuluh, sudah ingin pindah penyuluh. Nah, kira-kira ini Pak Zul gimana? Ini ketua, maaf ya ketua. Kalau dahulu secara psikologi mungkin ada. Kalau dulu secara psikologi ada. Kenapa? Mungkin yang lain mungkin belum memahami apa itu kerja penyuluh. Iya. Belum memahami. Kalau sekarang alhamdulillah kita semua sudah memahami penyuluh itu begini. Kalau dulu kan penyuluh ini baru. Iya. Baru dahulu. Dari tahun 2000 itu belum ada yang paham tentang penyuluh. Jadi masih banyak lah problem ketika itu. Dan secara psikologi ada dulu ketua. Tapi sekarang alhamdulillah rasanya sudah tertutup gitu. Oh, jadi ingin menjalani penyuluh sampai pensiun ya Pak Zul ya? Insya Allah sampai pensiun. Tapi kalau jadi kalian lah aku tuh. Oke. Tapi gitu guys. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah dan salah satunya yang membahagiakan kita ketua sebab ilmu yang kita sampaikan itu insya Allah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Contoh penyuluh yang mengajarkan satu huruf kepada santri kan ilmu yang bermanfaat banyak bagi penyuluh ini berkah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ya. Insyaallah. Baik, pemirsa kepada Pak Zul Abrar SAG, Pak Malin kalau di kampung beliau Ketik Banamu Gadang Bagala, beliau sudah 21 tahun menjadi penyuluh. Nah, sengaja kami wawancarai Pak Zul karena beliau ini kalau di keluarga besar penyuluh Kabupaten Agam merupakan penyuluh senior. Nah, jadi dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya penyuluh itu tidak kaku. Nah, ya kan, penyuluh bisa masuk kepada PKH, penyuluh bisa masuk kepada lembaga nagari, penyuluh bahkan bisa masuk kepada lembaga ekonomi. Jadi penyuluh bukan hanya untuk sekedar mengajar di MDA, guru MDA sudah ada. Nah, bukan hanya mengajar di TPA, guru TPA sudah ada. Nah, penyuluhlah yang menjadi konseptor di kecamatan. Penyuluh yang bisa mengumpulkan guru-guru atau kepala sekolah MDA ataupun TPA, dan itu diberikan konsep kepadanya bagaimana MDA dan TPA itu menjadi lebih profesional. Kemudian apa yang pengalaman yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, rupanya beliau sangat bangga jadi penyuluh. Sangat bangga. Nah, rupanya penyuluh ini kalau boleh dikatakan bukan saja dunia yang beliau dapatkan, tapi ukhrawinya lebih juga begitu. Jadi sebaik-baik manusia itu kata Imam Al-Ghazali ya Pak Zul ya, yang dapat bermanfaat bagi manusia lain, apalagi penyuluh masuk kepada akar rumput. Oke, ya Pak Zul. Kompetisi kita kan beda-beda. Ya. Salah satu yang kita bahas ketika melakukan bimbingan di kelompok Jatin, kita masuk bisa kearifan lokal gitu. Kearifan lokal seperti ketua datua gitu ya. Pak Nyameh datua. Kita bisa menyampaikan bimbingan masalah kearifan lokal. Ini yang jarang dibahas. Ini jarang dibahas. Kita masuk masalah kearifan lokal di satu negeri. Nah, caranya kita tanya ketua Kelam, bagaimana cara adat di sini. Nah, itu yang kita sampaikan kepada Jatin. Kan banyak Jatin yang dari luar daerah yang tidak paham dengan kearifan lokal. Itu kita sampaikan. Itu kerja penyuluh kita sampaikan. Sekali lagi maaf betul, membuat teta luar Pinang kita ajar gitu. Masya Allah. Kan salah satu mereka bisa bahagia keluarga Sapina. Diajarkan kepada Jatin ya. Teta luar Pinang gitu. Teta Pinang. Oke, pemirsa, itulah mungkin akhir dari acara wawancara kita dengan penyuluh senior Kabupaten Agam, Pak Zul Abrar, Malin Sutan, yang beliau kemarin ditugaskan di KUA Vanuatu dan per Juli ini beliau diamanahkan di KUA Cangdua. Ya Pak Zul ya? Masih di sekitar lereng gunung. Masih ya, berputar-putar. Masya Allah. Jadi mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Terima kasih atas perhatian. Kami sudah dengan billahi taufik wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.